فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga jamaah sekalian yang menyimak secara online. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pengajian kita membahas kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, yaitu membahas tentang profil lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Imam At-Tirmidzi, dan kita mengacu kepada syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Kita sampai di bab 33 dari kitab ini, yaitu babu majaa fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang parfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, penulis memuat judul bab tentang parfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau menyukai parfum dan beliau menggunakan parfum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tiba. Nabi itu menyukai parfum. Wala yazalu indahu wa rihuhu huwa min atyabi raihatin. Dan parfum itu senantiasa berada bersama beliau, dan wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik wangi. Wa aruquhu min atyabit tib, dan keringat beliau merupakan sebaik-baik parfum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya. Ada beberapa hal yang aku sukai, yang aku ini dibuat suka dari bagian dunia ini, yaitu yang pertama an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Aku dibuat suka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita. Kemudian aku suka dengan parfum, dan aku dijadikan kebahagiaanku itu di dalam salat. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam tafdilul misk. Dan juga terdapat riwayat dari beliau mengutamakan parfum jenis misk. Dalam kitab Al-Jami' yang juga ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabut tibi al-misku. Parfum yang terbaik adalah misik. Nah, ini pengantar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai parfum. Ya, bahkan termasuk bagian dunia yang dibuat suka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah parfum. Sementara kata Imam Ibnu Qayyim, warihuhu huwa min atyabi raihah. Padahal baunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik wangi. Nah, bersamaan dengan badan beliau yang wangi ini, beliau masih menyukai mengenakan parfum. Ya. Artinya beliau itu bukan cuman untuk berwangi-wangi. Ya, kalau untuk berwangi-wangi sudah wangi. Tapi memang beliau suka parfum. Ya. Oleh karena itu kita yang tidak wangi ini, ya, pakai parfum.
biasakan pakai parfum. Nah, kalau kita niatkan mengikuti perintah Nabi SAW, meneladani beliau untuk berwangi-wangi, ya, maka kita beli parfum itu termasuk berpahala. Memakainya berpahala. Membuat orang bahagia dengan wanginya kita berpahala. Ya. Oleh karena itu jangan kita lupakan pakai parfum. Dan juga dibuat bahagia Nabi adalah dengan sholat. Ya, sholat itu membuat bahagia seorang yang mukmin. Itu hiburan bagi orang yang beriman. Ya, karena sholat itu munajat. Seorang itu berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala, itu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ada kesempatan untuk munajat, ya, berdialog, berbisik-bisik dengan Allah, pasti itu membuat dia bahagia. Ya. Nah, semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itu sholat pun semakin membuat dia bahagia. Dan sebaik-baik parfum menurut Nabi adalah misik. Ya, misik itu dari darah rusa. Ada di badan rusa itu ada sebagian yang gelembung apa ada itu. Kemudian diambil itu bagian itu. Itulah yang jadi misk. Nah, yang sampai di kita ini tergantung harga. Nah, kalau harganya biasa berarti kadar misknya sekian persen. Ya, tergantung kadar masing-masing. Nah, hadis pertama pada bab ini, hadis 216 dari Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin, dan selain dia, qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah ibn Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik. Artinya dari anaknya Anas bin Malik, dari ayahnya, dari Anas bin Malik. Qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya wadah khusus untuk menyimpan parfum. Nah, Nabi sering mengambil parfum dari sukkatun tadi, dari wadah khusus yang beliau miliki, ya. Kemudian beliau pakai parfum dari situ. Hadis berikutnya masih dari Anas bin Malik. Kana Anas bin Malik la yaruddu tiba. Kata Thumamah bin Abdullah, seorang tabi'in. Anas bin Malik itu tidak menolak kalau diberikan parfum. Wa qala Anas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menolak kalau diberi parfum. Dan parfum di sini pokoknya segala sesuatu yang berbau wangi. Nah, di sini Anas bin Malik meniru perilaku Nabi. Jadi bukan cuma pakai parfumnya ditiru oleh Anas. Yang ditiru oleh Anas juga, Nabi ketika diberi parfum tidak menolak, Anas juga tidak pernah menolak ketika diberi parfum. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan menolak diberi parfum makruh. Ya. Menolak untuk diberi parfum itu makruh. Tapi boleh menolak parfum kalau tidak cocok dengan kita. Ya, menolak itu karena tidak ada alasan. Tidak ada alasan ditolak, tidak usah lah. Ajilah mau kasih. Ya. Nah, itu makruh kalau tanpa alasan. Tapi kalau mungkin tidak senang baunya, ya ada sebagian orang kan seleranya beda-beda parfumnya. Ada yang baunya bikin pusing. Kapan dipakai, nusuk sampai kepala.
Ya, ada yang bawa parfum seperti itu. Nah, sebagian orang suka parfum yang seperti itu. Ya. Nah, ada orang yang tidak suka. Kalau dia tidak suka, tidak masalah. Dia menolak parfum tersebut. Ya, sehingga kata Syekh Abdul Razak, watibu khafiful, dan parfum yang baunya ringan, tidak menyengat, ya, baunya enak dan semisalnya itu tidak layak untuk ditolak. Kalau kita tidak suka, artinya boleh nolak parfum. Silahkan, misalnya kita tidak suka, ya, kita tolak. Kemudian hadis berikutnya dari Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Abdullah ibni Muslim bin Jundub an abihi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turad, ada 3 hal yang tidak layak untuk ditolak. Al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu, kalau seseorang itu ditawari bantal, ditawari parfum, dan diberikan susu. Itu di sini Nabi SAW menjelaskan salasun idza uhdiyat, ya, kalau seseorang itu diberi hadiah, maka tidak selayaknya dia menolak pemberian hadiah-hadiah berupa bantal, ya, untuk tidur atau untuk sandaran. Kalau orang Arab misalnya duduk sambil sandaran, parfum dan susu. Dan susu kita sudah bahas kemarin, ya. Kalau kita diberi susu atau mendapatkan susu, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah.